Itulah gunanya keterangan ahli dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184. Ini enggak bidangnya. Tunggu dulu, bukan. Bukan, saya berbicara hukum di sini. Tidak. Matamu perlu dikeluarin. Dipegang. Saya tadi diam, tunggu dulu. Makanya saya bilang, jangan komentari, jangan nasihati. Jangan komentar. Saya bicara. Kamu jangan apa kau? Ya. Ini, kau pegang nih. Nih, air. Mana? Ini kau pegang nih, air ini. Tuh. Tumpah enggak air? Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Kenapa saya bilang tadi seperti itu? Karena juga ada adagium mengatakan satu saksi bukanlah saksi, unus testis. Karena tadi itu hanya surat, kategorinya satu. Supaya valid harus apa? Harus sempurna semuanya, terlengkapi. Yang pertama keterangan saksinya. Siapa yang bisa menerangkan itu secara fakta bahwasanya itu memang benar palsu dan didapatkan dari UGM-nya juga mengatakan itu palsu. Nah, itu dari satu keterangan saksi. Terus yang kedua dari surat, oke lah mereka dapat menyajikan surat-surat itu. Nah, surat ini juga harus diuji secara formil maupun material. Apakah dalam pengambilan surat tersebut didapatkan sah secara hukum? Bukan contohnya didapatkan dari medsos, edit-editan ataupun potong-potongan sehingga nilai pembuktiannya tadi itu sah dan sempurna. Kan gitu. Bukan asal-asalan gitu kan. Terus yang ketiga ada di situ keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini kan berbicara terkait dengan ijazah. Nah, teman-teman kita ini menerangkan dari segi elektronik karena mereka dapatkan dari media elektronik katanya ijazahnya. Nah, ini kan ijazahnya bentuknya. Tadi ada 3 ijazah, transkrip sama skripsi. Iya, oke. Ini kan ijazah ini kan adalah buktinya fisik, ada analognya, bukan media sosial. Sehingga ahli tersebut bukan hanya yang dibahas itu terkait dengan ahli ITE, harus juga diperiksa terkait dengan ahli pidana, kan gitu. Ahli digital forensik silahkan, kan gitu. Ahli dari segi kalau memang dia berkaitan dengan pencemaran atau apa, ahli bahasa contohnya. Terus selanjutnya itu baru petunjuk. Nah, petunjuk itu ini gimana terkait dengan barang bukti tersebut itu dia peroleh seperti apa dan caranya seperti apa sehingga itu diperoleh petunjuk. Jadi menurut Anda apa yang disampaikan tadi itu tidak bernilai apapun secara hukum? Masalah bernilai atau tidak bernilainya kita harus lihat apakah didapatkan sah secara hukum atau tidak. Karena mereka mendapatkan dari media sosial, sedangkan ijazah itu adalah memiliki fisik, ya, analog. Jadi kalau memang contoh kecilnya ini contoh sederhananya saya mematahkan argumentasinya Rismond. Ini Bung Aiman, sebuah air, ya. Kalau dipoto ini airnya tidak bisa bergerak, ya. Tapi kalau saya pegang seperti ini sampai tumpah airnya, saya bisa merasakan panas atau dingin. Kalau media sosial itu nggak bisa dirasakan panas atau dingin ini. Itulah yang saya bilang analognya juga harus diperiksa. Itulah gunanya keterangan ahli dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184. Ini enggak bidangnya. Tunggu dulu, bukan. Bukan, saya berbicara hukum di sini. Tidak. Matamu perlu dikeluarin. Dipegang. Saya tadi diam, tunggu dulu. Makanya saya bilang, jangan komentari, jangan nasihati. Jangan komentar. Saya bicara. Kamu jangan apa kau? Ya. Ini, kau pegang nih. Ini air. Mana? Ini kau pegang nih, air ini. Tuh. Tumpah enggak airnya? Itu analog. Ini baru fisik. Iya, tapi kau bukan ahli fisika. Tapi kalau kau foto ini air, ya, itu tidak akan kau rasakan panas atau dingin air ini. Itu dikatakan analog. Maksudnya apa? Rismond ini sedang menyampaikan omon-omon di sini. Saya baru dengar penjelasan sangat konyol malam hari ini. Bukan, yang konyol itu konyol. Anda tidak mau diterangkan sebagai fisik. Ini fisik ini. Air itu fisik. Fisik nggak tuh gambar? Konyol. Ini bukan gambar. Air itu ilmunya. Kalian meneliti gambar. Kalian meneliti gambar. Saya ahlinya fluida. Fisiknya ini. Air itu fluida.
beda. Bukan gantian, fisik. gantian nanti nggak. Ini ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Rismon mengerti gambar, bukan saya mau sampaikan, tapi oke. fisik. Ya, apa yang mau lu buktikan? Oke, silakan. Makanya kalau nggak Air kok bidangnya, fisik. IPA nggak lulus ini. Sok-sokan. Analognya Ntar dulu. kau teliti. Ntar, saya ngomong dulu. Ya. Tahu nggak kasus? Analognya itu ini aqua nih tuh. Lu harus bisa merasakan begitu juga ijazah itu. Makanya. Nah, yang lu teliti itu hanya gambar-gambar saja semua. Terus tampilannya Saya berikan itu. kesempatan pada Pak Arianto. Ya, silakan. Pak Arianto, apa yang disampaikan oleh Bung Pitra? Ada komentar soal itu? Nanti saya beri kesempatan pada Bung Rismon. Saya akan mengontari semuanya aja, tidak ini. Ya, oke. Silakan. Dari yang saya lihat dari bawah sini, saya baru kali ini ya duduk di bawah ini ya. Terima kasih saya. Kalau biasanya kan ditaruh di situ. Iya, kan Dan sangkanya Pak saya itu Arianto dari tengah-tengah gitu kan. jadi kayak emang aduan aja saya sana ke sana gitu. Padahal saya selama ini tampil di sini tidak membela sana, tidak membela Iya. sini. Oke. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang ada. Oke, baik. Dari 1,5 jam ini ya tadi perdebatan itu tadi, itu semakin jelas menunjukkan ya antara yang dua pihak yang berkompetisi ini yang tidak akur ini ya, masing-masing itu memberikan cara pembuktian dengan ilmunya masing-masing dan menganggap dirinya itu benar. Itu tidak salah. Tapi masalah ini adalah tuduhan ijazah palsu dan ujaran kebencian. Itu adalah tindak pidana. Jadi pembuktiannya ya harus pakai kaidah-kaidah yang berlaku di dalam hukum pidana. Oke, kalau dan bicara yang KUHP. tadi Pak Arianto, apa yang harus dibuktikan supaya itu bisa jadi bukti hukum? Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rismon dan sebagainya itu kan seperti yang dikatakan oleh mereka itu ya. Saya ini meneliti kan gitu kan, ilmiah nggak bisa dibantah. Iya boleh, silakan meneliti antara ijazah yang diduga ini tadi palsu dan yang tidak dibandingkan dia 1000% tidak sama kan gitu kan, palsu dia gitu. Itu nggak apa-apa. Itu kalau untuk penelitian ilmiah. Tetapi kalau ini dibawa ke persidangan nanti gitu ya, ini nilai buktinya kurang kuat. Yang tadi itu? Iya. Kenapa kurang kuatnya? Karena kalau alat bukti yang dipakai di persidangan itu nanti, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Pitra tadi, mendapatkannya harus pakai berita acara, dapat gini. Kemudian memeriksanya harus pakai berita acara. Saksi ahlinya juga pakai berita acara, semua pakai berita acara dan itu dimasukkan kepada penyidik. Disampaikan kepada penyidik supaya itu masuk dalam berkas nanti. Dari berkas itu tadi, bukti-bukti yang tadinya berbentuk fisik dan sebagainya itu tadi direkam di dalam suatu berita acara dan berita acara itu kumpul ya, berita acara yang dari pihak yang sini, pihak dari sana, semua lengkap di berkas, lengkap dikirimkan ke jaksa. Jaksa itu nanti akan melihat apakah bukti-bukti ini cukup nggak unsur ini, unsur ijazahnya asli apa tidak, cukup apa tidak, unsur apakah membenci mengubarkan bencian apa cukup apa tidak. Ya. Kalau jaksa menganggap itu cukup, itu ada unsur pidana, barulah itu dikirim ke pengadilan. Itu jadinya. Jadi ini tadi yang kita lihat tadi. Ya pasti walaupun berdebatnya sampai besok pun nggak akan ketemu Pak. Tapi begini, ada kan kesamaan. Publik bisa melihat, misalnya begini ya. Tadi ada skripsi, saya bicara skripsi. Ya. Tahun 85. Lalu kemudian di sini tahun 2025, 40 tahun tuh jaraknya. Nah, ternyata sama tulisannya. Yang menurut Bung Rismon tidak akan mungkin, sangat mustahil 1000% tadi kata. Iya. Sama. Itu karena apa? Sampelnya kan yang diambil oleh Pak Rismon sendiri tadi. Oke. Yang disampaikan itu sama ya, memang kalau karena itu sampelnya diambil dari itu. Tapi antara sampel yang dituduhkan yang itu katanya palsu. Valid nggak begitu ya? Iya, jadi sampel itu yang dibandingkan itu nanti valid apa tidak, itu harus benar-benar bisa dibuktikan, diyakinkan oleh hakim. Jadi intinya gini lah Pak. Jangan-jangan maksudnya begini, jangan-jangan sampel yang diambil oleh Bang Rismon itu adalah sampel yang sama-sama tahun 85, misalnya seperti itu. Ya kira-kira begitulah. Tapi intinya gini Pak, saya sebelum saya akhiri saya supaya tidak sangkanya saya itu bela sana bela sini gini. Ini perdebatan ini Pak ya, tidak akan selesai Pak. Walaupun 5 jam nggak akan selesai dan mesti tidak ada kesamaan. Karena masing-masing dengan angle-nya sendiri-sendiri. Padahal ini kan masalah hukum. Masalah hukum itu nanti akhirnya apa? Dibuktikannya di depan pengadilan, Pak. Betul.
Makanya saya sarankan ya kepada pihak Pak Rismon, kepada Pak ini. Bapak punya bukti itu tadi. Katanya udah menyusun 500 halaman buku itu. Buku itu mestinya dibawa ke penyidik dan sampai ke jaksa nanti. Itu baru bisa dipakai untuk pembuktian, Pak. Kalau cuma di sini doang, ya, terima kasih Pak. Ada itunya. Baik. Jadi kira-kira itu. Karena sudah disebutkan, terima kasih Pak Arianto sudah menyebutkan ada buku. Maka saya mohon izin, Pak Aiman. Coba minta tolong ditampilkan, insya Allah untuk kado 80 tahun kemerdekaan Indonesia, ya. Kami bertiga RRT, ya, Rismon, Roy, Tifa itu akan menerbitkan buku ini, Pak. Oh, apa isinya nih? Judulnya Jokowi's White Paper. Ya. Ada sebenarnya yang mengusulkan, kenapa white paper? Toh isinya orang ini gelap kehidupannya, kenapa tidak black paper? Gitu. Enggak lah, white paper itu artinya kita mencoba mengulas ya detailnya. Ini buku panjangnya kira-kira 580-an halaman sampai dengan 600. Itu insya Allah akan di launching nanti, soft launchingnya pada tanggal 17 Agustus besok, soft launchingnya untuk kado 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan ini sangat ilmiah. Ini nggak dijual, nggak dijual Mas, nggak kayak Anda yang jualan buku. Nanti dulu, jangan dipotong dulu. Ini kita mau bahas buku saudara atau mau bahas terkait saya ingin menceritakan. Saya mau tanya, enggak ini penting. Jangan-jangan ini bicara soal hal yang bisa dibahas di sini terkait dengan ijazah, betul? Semuanya setelah teknis telematika. Telematika itu adalah telekomunikasi, multimedia dan informatika. Termasuk di dalamnya, Bang Pitra, termasuk yang namanya analog forensik. Sebelum menjadi digital forensik sekarang, saya dulu adalah seorang fotografer. Fotografer yang fotonya pun foto-foto analog, klise analog. Dulu dengan kemis semuanya. Jadi saya dulu ngolah foto, bahkan sudah lebih dari 20 tahun yang lalu ya foto-foto itu. Maaf harus saya sebutkan, termasuk rekaman suaranya Habibie Andi Galib, termasuk foto analognya mantan presiden Abdul Rahman Wahid dengan seorang wanita waktu itu. Ada juga saya periksa dan banyak sekali foto-foto yang ada. Jadi ilmu itulah yang kita gunakan untuk menganalisis skripsi tadi. Jadi kenapa saya potret skripsi tadi? Dengan tangan sendiri, dengan kamera yang standar untuk identifikasi, itu ada GPS-nya, dan diserahkan oleh Prof. Wening Udasworo, itu adalah wakil rektor UGM, oleh Ari Sujito, wakil rektor UGM, itu semua saya tuliskan di sini, itu sebagai bagian awal, bahkan termasuk kausa prima tadi, Jokowi di UI tadi, terus termasuk undang-undang keterbukaan informasi publik, Declaration of Human Rights segala ada. Dr. Rismon menjelaskan dengan sangat detail tentang semua digital forensiknya, ya, tentang image processing, kemudian image comparating. Dr. Tifa menuliskan dengan behavioral neuroscience-nya, itu semua lengkap Mas di sini. Oh, jadi sumbangan dari kami Bapak dan Ibu bertiga. Terima kasih Pak Arianto. Ini pun akan kami serahkan kepada penyidik untuk nanti kita tinggal tunggu kalau diperiksa. Silahkan penyidik tuh ketik tuh 100 halaman itu buku itu. Nah gitu Mas Aiman. Jadi semuanya bisa dijelaskan apa yang disampaikan oleh Bung Pitra, oleh bisa. Pak Arianto di sini. Jadi dari mana dokumennya segala macam. Dokumennya di mana segala macam kami dapatnya bagaimana detail sama semua dokumentasinya ada. Kado tercantik untuk 80 tahun Indonesia Merdeka. Baik Bang Aiman. Terima kasih.